Jumlah. Kita lama nggak jumlah. Iya betul. Nggak kangen kali ya. Ya betul. Jadi saya ini ada tugas dari PGP Pendidikan Bunda untuk wawancara kaitannya dengan tentang pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika gitu. Jadi saya lihat kan benar kan banyak sekali progresnya di kepala sekolah. Dan sedang dilema. Kan sedang dilema. Betul. Itu kan dilemanya banyak sekali. Ketika mengambil keputusan harus memilih mana yang paling baik. Yang ini ada beberapa pertanyaan, ada 8. Nggak apa-apa nih, mengganggu waktunya sebentar. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi begini Om Budi, sebenarnya dilema etika itu kita sudah tahu sih di mana titik-titik akan muncul dilema etika itu. Nah, contohnya misalnya pada saat kita mau menegakkan tata tertib, kemudian di mana kita mau membagi pembagian tugas kepada teman-teman, kemudian kegiatan-kegiatan kehumasan sosial, kemudian toleransi, itu yang titik-titik di mana biasanya kita dihadapkan pada dua kepentingan yang sama penting, dua bahkan atau lebih dua kepentingan yang sama-sama penting. Prinsip ternyata dilema etika itu muncul pada kasus-kasus yang sifatnya sosial. Rata-rata begitu. Yang kedua ini, selama ini bagaimana Bu Nur menyampaikan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sama-sama baiknya, sama-sama baiknya. Nah, yang pertama ya kita mengkaji masalah tertentu, kemudian yang kedua kita upayakan penyelesaiannya sesuai SOP. Ya kan kita sudah bersama-sama menetapkan aturan main. Ya, tapi yang berikutnya jika itu mentok maka kan pada pertimbangan etika lain. Nah, saya contohkan untuk jelasnya, saya contohkan kasus ya. Misalnya ada siswa itu sudah tidak masuk 2 bulan, itu secara aturan main itu kan sudah melebihi prosentase di mana dia diizinkan tidak masuk dan masih boleh mengikuti penilaian dan memiliki hak mendapatkan nilai. Nah, kemudian ternyata kalau ini kemudian kita terapkan, kan kita akan bertentangan sendiri dengan ini kita, hati nurani kita, rasa kemanusiaan kita. Nah, maka kemudian kita kan nilai kemanusiaan yang kemudian kita coba gali, kemudian kita melihat kasus kenapa anak itu tidak masuk dan lain-lain. Nah, maka pertimbangan berikutnya kan kemanusiaan. Walaupun konsekuensinya itu akan juga menimbulkan nanti rasa kecemburuan. Iya betul, sama siswa yang lain. Ya, maka itu nanti kita harus ada pemahaman juga ke anak-anak supaya anak itu menerima apa yang menjadi kebijakan sekolah. Kebijakan itu kan karena memang tidak sesuai aturan. Nah, kebijakan sekolah karena latar belakang kemanusiaan tadi itu juga harus disosialisasikan ke peserta didik yang lain. Adakah langkah-langkah atau prosedur ya seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi tadi kan sudah jelas ya akhirnya solusinya begini, tapi ini langkah-langkahnya tahapnya biasanya bagaimana? Kalau contoh kasus tadi, Kalau contoh kasus tadi ya, masalah kita bawa ke, karena ini secara SOP mentok, nah maka kita bawa ke sidang guru.
kita dengarkan pendapat dari wali, misalnya hasil apa namanya, hasil visit seperti apa, kemudian di sidang guru kita putuskan bahwa ini kita kemudian berjalan berdasarkan nilai kemanusiaan. Nah, kalau sudah ini kita sepakati, kita putuskan, berarti anak ini kita beri kesempatan. Nah, maka keputusan rapat, kesempatan yang kita berikan itu kemudian kita sosialisasikan atau kita sampaikan ke siswa dan orang tua. Jadi, ke siswa dan orang tua. Tentu berikutnya harus dengan apa ya namanya, karena tidak boleh tata tertib itu dilanggar terus, tidak boleh. Ada kesempatan, ada kesempatan ini kita berikan, maka untuk selanjutnya apabila ini kesempatan ini mau diambil, ya berarti harus mengikuti tata tertib untuk selanjutnya. Jadi pun itu langkahnya. Sudah jelas sih tahapannya, mulai dari tadi mengkaji masalah, berusaha menyelesaikan sesuai aturan atau SOP yang berlaku. Kemudian kalau itu mentok kita upayakan dengan dengan pertimbangan nilai lain yang sama penting, misalnya kemanusiaan. Kemudian kita bawa ke Dewan Guru untuk kita sosialisasikan apa yang menjadi landasan atau cara berpikir kita yang berikutnya, lalu diputuskan bersama tetap. Yang keempat, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah? Jadi yang membuat itu efektif apa saja? Ya itu tadi, kita sosialisasikan cara pandang kita kepada teman-teman, kemudian musyawarah bersama, itu efektif insya Allah. Jadi bukan hanya diri sendiri terus langkah sendiri tadi. Dengan bersama-sama itu akan mendapat dukungan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya apa saja dalam mengambil keputusan kasus-kasus di lingkungan etika? Nah, tantangannya itu ini, biasanya kita melihat suatu kasus itu kan parsial, sepotong-sepotong, bocah iki keset, bocah iki beling misalnya, seperti itu. Kita tidak melihat itu secara menyeluruh. Kenapa toh anak kok keset? Kenapa bocah iki kok gawe ulah wae? Ternyata kan memang anak itu, ternyata anak-anak yang seperti itu biasanya memang punya permasalahan tersendiri. Nah, jadi yang menjadi tantangan kita itu bagaimana kita bisa berpikir secara menyeluruh, komprehensif, tidak parsial-parsial. Kemudian yang menjadi tantangan yang kedua itu kita terkadang mengedepankan ego, kurang bisa melihat suatu masalah dari sudut pandang orang lain. Jadi sudut pandang kita sendiri. Ya. Karena apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di lingkungan etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal rutin atau jadwal yang terencana untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya seperti apa ini? Kalau jadwal atau tata cara atau jadwal khusus sih tidak. Jadi kita memang sesuai dengan kapan masalah itu muncul, kita upayakan secepatnya kita mengambil tindakan. Tentu seperti yang kita sampaikan pertama itu sesuai SOP-nya dulu. Ya, baru berikutnya nanti pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi kita upayakan secepatnya. Berarti bukan perkara waktu ya, tapi memang tahap itu diselesaikan kalau sudah tahap selesai, tahap berikutnya yang penting segera tidak jadi masalah yang lebih besar gitu. Ya. Nomor 7, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan etika?
Kalau pertanyaannya seseorang ya tentu teman sejalan karena memang istilahnya kita pada tanggung jawab yang sama ya. Kemudian yang kedua kalau faktor itu ya kesamaan cara berpandang, visi, tujuan. Nah, kalau kita memang itu sudah sama, itu ya lebih mudah kita melangkahnya. Ya. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah? Pengalamannya yang pertama ternyata kita memang melihat sesuatu itu harus dengan cara pandang yang utuh, tidak boleh parsial karena kalau kita hanya sepotong-sepotong kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, segala sesuatu itu memang butuh kita sosialisasikan, kita sampaikan sehingga teman-teman itu memahami apa yang menjadi cara berpikir kita. Sudah selesai Bu. 8 pertanyaan dijelaskan dengan sangat jelas. Saya terima kasih. Terus juga saya banyak belajar tadi ternyata sebenarnya praktek-praktek dilema etika itu di mana saja ada dan kita harus lebih dewasa untuk menyikapi hal tersebut. Iya, betul. Bahkan bukan hanya di peserta didik, iya, di kita sendiri pembagian tugas kadang kok ada perasaan nggak adil, padahal kan kita ada banyak ya. Bukan sekedar adil tapi juga keterlaksanaan sebuah pekerjaan. Pertimbangannya masih banyak dilema etikanya di luar. masih banyak. Masih banyak. Terima kasih Bu. Ya. Sudah membantu kerja. Terima kasih sudah silaturahmi. Ya, siap. Sampai ketemu lain waktu.